Indonesia mau dirasakannya telah di komen beberapa kali bagaimana berarti aku mencari aku lima lokasi iya asalnya iya pas orang tadi mau dirisan ada beliau baik pulang itu nak ke gajian urusnya di RT gajian itu jadi gitu apa urusnya di RT Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah perjumpakan kita di tempat yang mulia ini di suatu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin a'adakumullah, di tanggal 18 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan tanggal 10 September 2025 Masehi, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan matan al-aqidah at-tahawiyah. Ini adalah pertemuan kita yang ke-58 di dalam pembahasan ini dan insyaallah tidak beberapa pertemuan lagi mungkin kita menyelesaikan pembahasannya karena kita sudah berada di penghujungnya. Mudah-mudahan di penghujungnya ini kita bisa mengambil pelajaran yang mana dari awal sampai sampai di pertemuan yang lalu dan yang sekarang itu kita bisa memetik bagaimana akidah Ahlus Sunnah yang telah dipaparkan di dalam matan al-aqidah tahawiyah. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah, akidah salaf yang telah dipahami oleh generasi awal umat ini. Baik, kita masuki ke pembahasan berikutnya tentang persatuan itu hak dan perbedaan itu atau perpecahan itu adalah sesuatu yang
membawa keburukan tentunya. Apa maksudnya di sini? Maka kita dengarkan apa yang telah dituliskan pada matan ini. Tafadhol. Kami juga berpandangan bahwa persatuan adalah hak yang benar dan sebaliknya perpecahan adalah kesesatan yang sesat. Barakallahu fiik. Jadi muallif Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebutkan pada poin berikutnya, wa naral jama'ata haqqan wa shawaba. Kami juga berpandangan bahwa persatuan itu maksudnya jamaah, seseorang yang berkumpul di dalam jamaah. Tentu jamaah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Insyaallah nanti kita bawakan riwayatnya. Itu adalah hak dan benar. Wal furqata zaighan wa adzabah. Dan sebaliknya perpecahan itu adalah kesesatan dan azab. Ikhwani fid din, a'adzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, jangan berselisih. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Ali Imran, dua ayat berikutnya, ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah, yang bercerai-berai, wakhtalafu, dan berselisih, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, yang mana telah datang setelah mereka itu keterangan, telah datang kepada mereka keterangan, wa ulaika lahum adzabun azim, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini beberapa ayat dibawakan di sini oleh pensyarahnya, yakni Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimallahu taala. Jadi dibawakan beberapa ayat yang mudah-mudahan dengan ayat ini kita memahaminya bahwasanya persatuan itu sangatlah diinginkan di dalam agama kita. Berpegang teguh dengan agama Allah, tali agama Allah, itulah yang Allah inginkan terhadap hambanya. Dan dicelanya orang-orang yang berpecah belah, orang-orang yang berselisih, orang-orang yang bercerai-berai. Ikhwani fiddin, a'adzakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan menjadikan bergolongan-golongan, dan itulah yang terjadi sekarang. Jadi lasta minhum fi syai', tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Innama amruhum ilallah thumma yunabbihum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain dalam surah Hud ayat 118 sampai 119. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Jikalau Rabbmu menjadikan manusia satu umat,
Nah, jadi jikalau Allah menghendaki manusia itu menjadi satu umat, wala yazaluna mukhtalifin, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Illa man rahimar rabbuk, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabb-Nya. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalimat Rabbmu, maksudnya keputusan yang telah Allah tetapkan. Lalu Allah menyebutkan, sesungguhnya aku memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya. Jadi ini adalah ujian juga bagi orang-orang yang berselisih, ancaman tentunya. Allah menyebutkan di akhir ayat ini bahwasanya jahanam itu diisi oleh jin dan manusia, tentunya yang durhaka semuanya. Adapun orang-orang yang beriman, yang bertakwa, tentu tidak masuk dalam ancaman ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, banyak ayatnya tentang kejelekan orang yang berpecah belah, orang bercerai-berai, kemudian diminta untuk bersatu. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab tersebut, Al-Quran yang telah diturunkan kepada kita, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Kemudian disebutkan di sini wa qad taqaddama qauluh. Jadi telah disebutkan sebelumnya, hadis ini telah dibawakan sebelumnya. Jadi setelah kita pelajari hadis ini, inna ahlal kitabaini iftaraku fi dinihim ala sintaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya dua ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu mereka itu berpecah 72 golongan millah. Wa inna hazil ummata sataftariqu ala 73 millah. Dan sesungguhnya umat ini, kata Nabi SAW, akan berpecah belah menjadi 73 millah, ajaran, golongan, yakni al-ahwa, kata Nabi SAW, yaitu yang mengikuti hawa nafsunya. Kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Siapa yang satu disebutkan dalam riwayat ini? Wahiyal jamaah, dia itu adalah al-jamaah. Jadi hadis ini sahih. Adapun takhrijnya itu telah dibawakan ketika hadis ini dibawakan sebelumnya. Wa fi riwayatin qalu, di dalam riwayat yang lain, man hiya ya Rasulullah. Jadi para sahabat bertanya, siapa yang al-jamaah itu siapa? Siapa yang satu itu siapa? Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mana aku dan sahabatku berada di atasnya, di atas jalan tersebut. Fabayyana anna ammatal mukhtalafaini halikuna illa ahla sunnah wal jamaah. Jadi maka jelaslah sesungguhnya umat ini akan berselisih, akan berpecah belah, akan binasa, illa ahla sunnati wal jamaah, kecuali ahlu sunnah wal jamaah. Wa annal ikhtilafa waqi' la mahala. Jadi
perselisihan itu, perpecahan itu nyata dan tidak bisa dielakkan. Seandainya itu bisa dielakkan, tentu Nabi berbohong di dalam riwayat ini. Tetapi Nabi telah meriwayatkan bahwa umatnya itu akan berpecah belah. Meskipun demikian, kita dituntut untuk bersatu. Meskipun Nabi mengabarkan, yang mana tadi dalil-dalilnya disebutkan, tercelanya orang yang berpecah belah, tercelanya orang yang berselisih, dan bagaimana ancamannya orang-orang yang demikian. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muaz bin Jabal, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana dhi'bul insani kadhi'bil ghanami ya'khudhu syaridatal qasiyah. Jadi di sini disebutkan sesungguhnya syaitan itu seperti serigala bagi manusia. Ini perumpamaan bagaimana Nabi SAW menjelaskan syaitan itu ibarat serigala bagi manusia, kita semuanya. Kadhibil ghanami ya'khudhu syaridatal qasiyah, sebagaimana serigala bagi kambing. Bagaimana kambing dengan yang akan menjadi mangsa serigala. Fa iyyakum wasy'ab. Lalu ia akan menerkam kambing yang keluar yang menyendiri dari kawannya. Wa alaikum bil jamaah. Lalu disebutkan di sini, hendaklah kamu bersatu berjamaah, wal ammah wal masjid. Jadi disebutkan di sini bahwasanya jauhilah perpecahan, hendaklah bersatu bersama jamaah dan umat secara umum. Wal masjid, apa maksudnya wal masjid? Bersatu di masjid gitu. Jadi akhrajuhu Ahmad. Dan ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Qatadah dan yang lainnya. Taib. Jadi kita kalau seandainya kita menyendiri, kita ibarat bagi setan, ibarat kambing yang menyendiri oleh serigala. Tentu bagi serigala mudah kambing yang sendirian, yang tercecer, dibandingkan kambing yang satu tumpuk di di bagian padang rumput. Itu kan bingung mana yang mau dikejarnya oleh serigala. Tapi kalau yang sendiri misalnya jauh dan menyendiri, itu yang dikejarnya terus sampai dapat. Begitu juga syaitan terhadap kita manusia, jika kita menyendiri, itulah yang akan dimangsa oleh syaitan. Maksudnya bukan dimangsa, bukan dimakan, tetapi dibawa oleh bujuk rayu syaitan, tentunya yang dipalingkan kemana arah yang diinginkan oleh syaitan tersebut. Kemudian di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, lamma nazzalat hazil ayah, ketika ayat ini turun, yakni kul huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum adaban min fawqikum, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 65, yang mana Allah yang berkuasa untuk mengirimkan adab kepada kalian dari arah atas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengajarkan kepada kita, a'udzu biwajhik, aku berlindung kepada zatmu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat auliyal bisakum syia'a wa yuziku ba'dukum ba'sa ba'. Aku berlindung kepadamu, kepada zatmu, atau dari bawah Rasulullah mengucapkan aku berlindung terhadapmu, dan atau dia mencampurkan kalian dari golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian
keganasan kalian sebagian yang lainnya. Jadi ini bagaimana Nabi SAW berlindung dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah SAW hazi ahwan. Jadi qal haza aisar. Jadi ini adalah yang paling ringan atau yang paling mudah. Di ayat yang lain dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwasanya kita diperintahkan untuk mendamaikan dua golongan yang sedang berselisih atau berperang. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Ini dua orang mukmin. Berarti orang beriman ada juga berperang sesama orang beriman. Tidak tertutup kemungkinan. Dan kalau kita telusuri sejarah, bahkan di generasi sahabat terjadi juga peperangan. Tentunya peperangan yang tidak digombar yang dikatakan oleh orang-orang yang membenci sahabat dengan bahwasanya begini, merebut kekuasaan dan seterusnya. Tetapi itu dalam ranah ijtihad masing-masing dari sahabat, sehingga ada yang pro ke kubu ini, ada yang pro ke kubu ini, ada yang tawakuf, tidak pro dua-duanya. Mereka mencampakkan pedang-pedangnya atau menggantung pedang mereka, tidak keluar dari rumah. Ada yang mengambil seperti itu, tidak pro yang kebagian ini, tidak pro yang kebagian ini. Cuman sikap kita jangan sampai berlarut-larut terhadap pembahasan masalah ini. Khawatir kita terjerumus dari literasi-literasi yang menjelek-jelekkan generasi sahabat. Jelas mereka berselisih, bahkan terjadi beberapa peperangan. Hatta Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga ikut di antara peperangan, perang Siffin, perang Jamal dan seterusnya, antara kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini sebagaimana disebutkan Al-Hafiz Ibnu Katsir, bahwasanya ini sebagian orang-orang mukmin, padahal mereka berperang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan ayat ini Imam Bukhari dan lainnya menyimpulkan bahwa maksiat itu tidak mengeluarkan orang yang bersangkutan dari keimanannya. Jadi ini kan bermasalah, berperang dua kubu sesama orang beriman. Nah, di sini fikihnya Imam Bukhari dari ayat ini mengambil kesimpulan, jadi ada kesalahan, ada maksiat yang dilakukan itu tidak mengeluarkan dari keimanan. Sebagaimana pendapat dari Khawarij. Khawarij ini keluar dari iman. Ini udah termasuk kufur. Nah, itu keyakinan orang Khawarij. Dan di antara pengikut dari Khawarij adalah Mu'tazilah. Jadi mereka mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar itu kekal selamanya di neraka. Pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Sementara yang ahlu sunnah hanya meyakini bahwa yang kekal itu adalah yang sebagaimana disebutkan, yaitu kesyirikan dan seterusnya. Adapun dosa selain syirik itu akan diampuni oleh Allah terhadap siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yauman wa ma'ahu 'alal minbaril Hasan ibnu Ali. Jadi pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah di atas mimbarnya. Sedangkan beliau ketika itu membawa cucunya, yaitu Hasan bin Ali. Faja'ala yanzuru ilaihi marratan wa ilan nasi ukhra wa yaqul. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sesekali memandang ke arah cucunya. Nabi memandang ke arah cucunya, lalu dia pun memandang ke Nabi SAW. Beliau memandang ke jamaah, memandang cucunya,
Pandang ke jamaah. Lalu Nabi mengatakan, Nabi bersabda, wa yaqul inna bani, maksudnya inna bani, sesungguhnya anakku ini, maksudnya cucunya ini, Hasan bin Ali, haza sayyid, beliau ini adalah pemimpin. Walallah, dan mudah-mudahan Allah ayyusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Mudah-mudahan cucuku ini, anakku ini, Allah menjadikannya orang yang mendamaikan dua golongan besar yang sedang berperang. Ternyata ketika itu sudah dimulai dari ayah beliau, yakni Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Ada dua kekuasaan Ali bin Abi Thalib dan kekuasaan Muawiyah di Syam. Ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh, maka digantikan oleh putranya Hasan bin Ali. Dan inilah doa Nabi terhadap cucunya ini, pemimpin. Diserahkannya satu kepemimpinan hanya kepada Muawiyah. Jadi hanya satu kepemimpinan ketika itu. Tidak ada dua matahari. Tidak boleh dua matahari. Hanya satu matahari. Istilahnya, istilah politik now. Jadi kejadian tersebut bagaimana berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap cucunya ini mendamaikan, memberikan kesejukan yang mana sebelumnya terjadi pertikaian kelompok yang besar, juga sama-sama memiliki bala tentara yang kuat, dan dengan penyerahan tersebut maka terjadilah kedamaian ketika itu. Hanya satu kepemimpinan. Taib. Azan, cepat azan. Belum. Ikhwani fiddin, a'adzakumullah. Kita menyinggung beberapa khilaf, istilahnya adanya perbedaan mana saja. Secara umum khilaf itu hanya dua secara umum, namun dibeda-beda lagi, dirinci-rinci lagi oleh ulama. Ada yang perbedaan itu tanawwu', ada yang tadad. Jadi ada yang bervariasi, ada yang beragam. Itu ada yang tidak bisa dikompromikan, ada yang bisa dikompromikan. Itu secara umum. Akan tetapi kalau diambil banyak lagi, ada nanti khilaf yang mu'tabar, ada yang ghairu mu'tabar. Ada lagi khilaf tentang Al-Quran, ada juga tentang Al-Quran. Ada khilaf dari kapan turunnya, kemudian khilaf dari penafsirannya. Ini ada khilaf di dalam Al-Quran. Dan kenapa terjadi khilaf? Tentunya secara umum itu yang pertama, salah seorang dari ulama, ini masalah fikih biasanya yang terjadi khilaf seperti ini. Salah satu dari ulama itu tidak sampai hadis kepadanya. Hadis Nabi tidak sampai kepadanya. Lalu dari situlah mengambil kesimpulan dengan ijtihad, dengan ra'yunya, dengan pemikirannya. Dan ini banyak dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah berada di Kufah, jauh dari sumber ilmu, yakni yang sahabat Nabi di kota Madinah. Terkadang suatu riwayat atau hadis tidak sampai kepada Abu Hanifah. Di situ beliau menggunakan ra'yu, ijtihad. Kemudian dari segi mentad'ifkan, ada yang menganggap hadis ini sah, ada yang menganggap hadis ini dhaif. Kemudian yang mengetahui nasakh dan mansukh. Ini banyak penyebab-penyebab kenapa terjadi perselisihan. Tentunya perselisihan yang ilmiah yang kita pelajari, bukan perselisihan yang disebutkan yang itu adalah kesesatan dan azab. Meskipun
orang mendengung-dengungkan bahwasanya tidak apa-apa, lalu membawakan hadis Nabi SAW, ikhtilaf ala ummati rahmah, seperti itu. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Ini enggak. Seandainya perbedaan itu rahmat, tentu tidak banyak ayat-ayat yang kita bacakan tadi, yang kita bawakan, mengecam perselisihan atau perpecahan. Ini dijelaskan setelah diteliti hadis yang dibawakan ini, ternyata hadis ini itu dhaif. Sebagaimana Syekh Albani membawakan di silsilah al-hadis ad-dhaifah. Taib. Tentang khilaf, sudah azan? Itu belum. Jadi kita mengambil khilaf yang dibagi atas khilaf tanawwu', kemudian khilaf tadad, kemudian khilaf mu'tabar, dan khilaf ghairu mu'tabar. Apa maksudnya? Jadi dalam agama kita ada namanya khilaf atau ikhtilaf. Khilaf para ulama, ikhtilaf para ulama, berbeda para ulama. Namun kita diminta harus bijak dalam menyikapinya. Sebagian ada orang yang bisa menerima, sebagian ada yang tidak. Jadi kalau tidak setuju dengan pendapatnya, maka sampai tegang urat lehernya. Jika itu berdiskusi, itu akan diladeni. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah perselisihan, tidak tegur sapa, suatu sikap yang arogan, yang kaku, mencela, sehingga berseberangan, maka terciptalah jurang pemisah antara yang berselisih ini. Kita sebutkan khilaf tanawwu', khilaf yang bervariasi. Apa maksudnya? Yaitu khilaf hanya sekedar perbedaan bahasa dan pengungkapan saja. Ini bervariasi. Contohnya ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini apa? Tunjukilah aku jalan yang lurus. Dalam surah Al-Fatihah. Dan Al-Hafiz Ibnu Katsir ini membawakan, ada pendapat ulama mengatakan siratal mustaqim itu adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah Islam. Ada yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah sunnah. Ada yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah al-jamaah. Ada yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah Abu Bakar dan Umar, dan seterusnya. Nah, sampai bervariasi, tetapi tujuannya sama. Contoh, siratal mustaqim itu adalah Al-Quran. Sudah jelas itu jalan yang lurus, sumber dari ilmu. Kemudian siratal mustaqim itu adalah Islam. Sudah jelas jalan yang lurus. Nabi SAW mengirimkan surat-surat ke para raja dunia ketika itu, aslim taslim, masuk Islamlah maka akan selamat. Kemudian ada yang menafsirkan as-sunnah. Jelas as-sunnah, setiap as-sunnah bisa dikatakan di sini as-sunnah hadis, juga as-sunnah tariqah, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwahkan agama ini. Sehingga Al-Barbahari mengatakan Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Kemudian al-jamaah, al-jamaah sudah jelas. Yang satu kata Nabi, yang semuanya finnar, yaitu al-ahwa, pengikut hawa nafsu, illa wahidah, kecuali satu, yakni al-jamaah. Al-jamaah, al-jamaah adalah seseorang yang tetap berada di atas kebenaran walaupun dia sendiri. Perkataan siapa itu? Abdullah bin Mas'ud ya. Waqafa 'alal haqq wa la takun wahdah. Apa? Ada yang ingat? Kalau tidak salah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Apa itu al-jamaah? Adalah seseorang tetap berada di atas kebenaran walaupun dia sendiri. Jadi jamaah itu bukan harus rami, enggak, tetapi yang berada di atas kebenaran sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu di antaranya.
Di antara bervariasi, istilahnya ada ragamnya maksud dari hal tersebut. Ini khilaf ulama dalam masalah ini. Apabila yang biasa melihat tafsir berkata As-Suddi, berkata Sa'id bin Jubair, berkata Muqatil bin Hayyan, berkata Mujahid. Ini kalau kita biasa membaca tafsir itu berbeda-beda tetapi intinya sama, hanya dalam berbagai variasi yang intinya sama. Taib. Kemudian khilaf taddad. Apa itu khilaf taddad? Itu khilaf yang benar-benar bertentangan dan tidak bisa dikompromikan lagi, tidak bisa dikombinasikan lagi. Itu jelas-jelas bertentangan. Taib. Ini pun khilaf taddad itu dibagi dengan dua. Ada khilaf yang mu'tabar, ada khilaf yang ghairu mu'tabar. Khilaf mu'tabar yaitu masing-masing pendapat memiliki dalil sesuai dengan cara berdalil yang benar. Ini yang mu'tabar, khilaf mu'tabar. Jadi ulama berdalil dengan mengambil pendapat tersebut yang mu'tabar, maksudnya yang dianggap keilmuannya. Ini dia khilaf mu'tabar. Jadi khilaf mu'tabar innama dalam khilaf ini al-aqwal yaitu perkataan atau pendapat yang bersumber dari dalil-dalil mu'tabar fi syar'iyyah dalam yang sesuai dengan ilmu syar'i. Baik. Jadi dalam masalah ini perlunya kebijaksanaan, hati yang lapang, pendalaman yang ilmu dan tidak perlu mencela-cela. Tidak perlu ada mencela di sini, menyudutkan di sini, karena ini sudah jelas. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Qatadah, man lam ya'rafil ikhtilafa lam yashumma rahiyatal fiqhi bi anfih. Barang siapa yang belum mengetahui perbedaan pendapat para ulama, berarti hidungnya belum mencium baunya fikih. Di sini. Jadi biasa perbedaan tersebut. Dan juga ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi SAW mengutus pasukan perang ke Bani Quraidah. Nabi mengatakan janganlah salat asar hingga sampai ke Bani Quraidah. Maka di situ sahabat berbeda. Ada yang salat sebelum sampai di Bani Quraidah, ada yang sholat setelah sampai di Bani Quraidah. Yang satu beranggapan seandainya diteruskan, Bani Quraidah masih jauh, nanti kita akan datang di waktu setelah maghrib masuk. Yang satu mengatakan ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kejadian ini disampaikan sesampai kembali ke Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan keduanya. Keduanya dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada celaan. Apalagi terhadap orang safar, misalnya puasa wajib, apakah yang berpuasa itu baik atau yang membatalkannya baik? Kedua-duanya boleh. Boleh dia berpuasa, boleh membatalkan puasanya, diganti di hari yang lain. Dan di zaman Nabi itu tidak ada yang mencela. Sahabat yang berpuasa dan sahabat yang membatalkan puasanya itu tidak saling mencela. Biasa. Kalau kita kan mencela, wush, manih hele, cimangko juga. Diajak-ajaknya orang puasa kan, enak tahan orang puasa berbuka juga jadinya. Tapi begitulah kebijaksanaan para sahabat, dan mereka hidup di tengah-tengah mereka masih ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sepertinya sudah azan nih, karena waktu sekarang cepat. Kita azan dulu lah. Azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan. Fadhal.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik. Kemudian di antara khilaf-khilaf mu'tabar di dalam salat pun kita jumpai, apakah lutut dahulu atau tangan dahulu turun ketika sujud dari i'tidal. Ada yang mengatakan tangan dahulu, ada yang mengatakan lutut dahulu. Kemudian apa lagi? Ketika i'tidal, apakah posisi tangan itu lurus saja atau bersedekap di atas dada? Itu khilaf-khilaf muktabar yang mana itu tidak jangan sampai perbedaan hal demikian membedakan. Apalagi isyarat ketika tasyahud, ada yang menggerak-gerakkan jari, ada yang tidak. Nah, ini masalah-masalah khilaf mu'tabar dan seterusnya. Kemudian ada khilaf itu ghairu mu'tabar, yang tidak dianggap karena salah satunya itu bertentangan dengan dalil atau salah satunya bertentangan dari kebenaran. Ini biasanya dalam masalah akidah.
Contoh, misalnya Syiah menganggap bahwasanya sebagian besar dari sahabat itu adalah kafir. Itu keyakinan Syiah, Rafidhah. Hanya beberapa sahabat saja yang tidak dikafirkan mereka. Di antaranya yakni Ali bin Abi Thalib dan anak-anak keturunannya. Kemudian Salman Al-Farisi. Hanya beberapa orang sahabat yang tidak dikafirkannya. Dan Ahlus Sunnah, sementara Ahlus Sunnah nuhibbu, kita sudah pelajari itu poinnya, kami mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan berbeda nih, yang satu mengatakan mengkafirkan, yang satu mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaan yang tidak ada yang satu bertentangan, yang jelas satu salah, yang satu yang benar. Kemudian ada mereka nikah mut'ah. Itu nikah kontrak tanpa wali pun bisa. Sementara jelas kata Nabi, la nikah illa bi wali. Janganlah nikah kecuali dengan adanya wali wa syahadatain dan dua orang saksi yang adil. Sementara mereka bisa tanpa wali. Dan ini jelas bahwasanya ayat yang menyuruh kita atau memerintahkan kita agar kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang membuat persatuan. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallah wa rasul. Jika kamu berperselisih atau berbeda pendapat terhadap suatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah, maksudnya kepada kitab Allah, dan kepada Rasulnya, maksudnya kepada sunnah-sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika engkau beriman terhadap Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi dari sini bisa kita ambil pelajaran, ikhwani fi din azakumullah, selama kita sesama muslim, walaupun berbeda pendapat dengan saudara kita muslim yang berhak mendapatkan ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minu ikhwah, maka jangan sampai kita memperolok-olok, membuli, mencaci maki, membuat jurang antara kita dengannya seperti kita berpisah. Enggak, ingatlah masa-masa dahulu sama perjuangan yang kita sesama tertawa dengannya dan seterusnya. Kenapa hati kita berselisih? Pertama karena dosa kita, itu harus diketahui yang pertama. Kemudian itulah ujian, karena iblis itu tidak pernah diam. Kalau tidak mau dirayu dengan ini, di dalam hati kita itu diberikan hasad dengan saudara kita, dipermainkan kita. Jadi ini iblis yang mempermainkan. Pelajaran yang bisa kita petik, perbedaan pendapat, dan kita mengetahui dari sahabat juga berbeda pendapat, sahabat juga berselisih. Yang ini yang jelas bagi yang mempelajari fikih, yaitu di zaman Imam Syafi'i. Bagaimana di zaman Imam Syafi'i itu sampai tarik baju, kerah baju. Begitu mereka. Ini saking berbeda pendapatnya. Akan tetapi ketika berjumpa setelah debat suatu permasalahan, digandeng tangannya oleh Imam Syafi'i, dan ulama yang satu ini pun heran. Lalu Imam Syafi'i berkata, jadi kunyahnya Abu Musa, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, ala yastaqimu an takuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah. Kata Imam Syafi'i, wahai Abu Musa, sambil merangkul tangan Abu Musa, bukankah kita tetap bersaudara? Bukankah kita tetap bersahabat meskipun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah? Padahal awalnya sudah nama orang namanya ini yang benar, ini sampai tarik buah baju, sampai ada yang copot buah bajunya, kancing bajunya.
Tetapi di kemudian harinya berjumpa, Imam Syafi'i menggandeng tangan Abu Musa yang sempat berselisih. Bukankah kita ini bersahabat, bersaudara? Hanya kita dalam satu permasalahan tidak sependapat, bukan gara-gara itu kita tidak bersaudara. Taib. Ini pelajaran yang berharga. Dan itu banyak contohnya. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana bukan terhadap orang yang hanya berselisih, tetapi sempat menjadikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dipenjara, diprovokasi khalifah ketika itu. Dan setelah Syekhul Islam selesai dari hukumannya, tentu dicambuk juga, dipenjara juga, maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kami kabarkan kepada beliau tentang musuhnya. Musuh, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, meninggal. Lalu ketika itu dicela oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu bukan musuh, itu saudara. Lalu datanglah ke rumahnya sampai mengurus jenazahnya, dan dia pun menganggap anak yatim itu adalah anaknya. Ini bagaimana bersihnya hati orang-orang yang memang meskipun sampai mengakibatkannya masuk penjara, tetapi di sini lapangnya dada, karena tidak mau bertengkar nanti di akhirat di hadapan Allah. Sudah ketika mendengar itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beristirja, lalu mendatangi jenazah tersebut yang mengakibatkannya di penjara, lalu anaknya itu dijadikannya seolah-olah anaknya, dibiayainya anak yatim tersebut. Jadi masalah ada kaidah juga, masalah-masalah yang kebanyakan orang ini kan pendapat imam ini, lalu disebutkan man tatabi'a ikhtilafil ulama, barang siapa yang mencari-cari pada perbedaan ulama, perselisihan ulama, kemudian al-khawaza bi rukhsah, dia mengambil rukhsah min aqwalihim, kemudian dia mengambil yang ringan-ringannya saja, maka dia akan binasa atau hampir binasa, kata Ibnu Qayyim. Jadi kalau untuk masalah ini ambil yang ringannya pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau masalah ini ambil pendapat Imam Syafi'i. Kalau pendapat ini ambil pendapat Imam Ahmad, ambil pendapat Imam Malik. Tapi yang ringan-ringan saja. Nah, tapi kalau untuk masalah salat yang paling berat, yang paling agak tegang sedikit adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Itu agak ketat sedikit Imam Syafi'i. Bahkan kita mengetahui bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, bersentuhan kulit itu batal wuduknya. Masalah menutup aurat di wanita ketika sholat, itu Imam Syafi'i agak ketat sesuai dengan hadis Nabi SAW, yang boleh kelihatan hanya wajah dan telapak tangan. Bahkan kalau ibu-ibu pakai mukena, wajahnya saja yang kelihatan, sampai ditutup semuanya. Itu pendapat Imam Syafi'i dalam masalah sholat, itu agak ketat. Bergerak 3 kali batal sholat. Ya, kalau garuk itu 1 kali jadi begitu yang dipelajari dahulu kan. Nah, sementara ada yang terlalu ringan. Pendapat Imam apa itu? Allahu Akbar. Kemana kita diikutinya ya? Rupanya sedang sholat. Ada kalau siapa yang haji dan umrah, kita menganggap dia enggak sholat karena kita lihat kemana kita diikutinya matanya kan. Rupanya langsung dia rukuk setelah itu sholat dia rupanya. Sementara Imam Syafi'i dalam masalah mengenai sholat itu agak ketat dibandingkan pendapat-pendapat ulama yang lainnya. Kita tambahkan sedikit lagi, sebenarnya ini sudah sampai ke penghujung pembahasan, cuman agar lebih lebih mengingatkan kita, lebih memperkokoh tentang kaidah-kaidah kita tambahkan. Jadi bagaimana fikih ikhtilaf, seandainya terjadi perbedaan, perselisihan, kaidahnya yang pertama, bahwasanya perselisihan dalam pendapat ya ikhtilaf adalah perkara yang kauni, itu sudah sunnatullah, sedangkan mencegahnya merupakan perkara yang syar'i. Pencegahnya tadi bagaimana? Ayat-ayat, berapa ayat tadi? Ada 7 ya, dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-An'am, dalam surah Hud, dalam surah apa tadi itu yang telah kita lewati. Nah, itu bagaimana agar
secara syar'inya bersatu. Memang perselisihan itu sunatullah, tetapi ada hukum syar'inya agar kita bersatu. Seperti hadis tadi yang iftarakul ummah, kan disuruh kita bersatu situ agar masuk ke wa ma'ana alaihi wa ashabi, yang mana aku dan sahabatku berada di atasnya. Kan disuruh kita, ada obatnya. Ikutilah Nabi dan para sahabatnya di jalan tersebut, tempuhlah jalan tersebut. Dan memang seperti itulah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, la tattaba'anna sunnanan alladzina min qablikum sibran bi sibrin wa zira'an bi zara'in hatta law dakhalu fi hujur dhabb. Jadi memang begitulah kita umat Islam mengikuti cara-cara orang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai memasuki lubang biawak pun itu diikuti semuanya. Jadi tidak heran kita ada orang yang ke barat-baratan, yang ke Korea-Koreaan, yang ke kalau ke Arab-Arab kan salah tuh, enggak ya. Jadi tidak masalah, istilahnya tidak heran kita karena telah disebutkan seperti itu. Lalu dikatakan, "Qulna ya Rasulullah, al-yahuda wa nasar?" Apakah itu Yahudi dan Nasrani? Qal faman, siapa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya ada istilah yang firqatun najiyah, thaifatun mansurah, al-ghuraba, apalagi istilah-istilah yang telah ada dibahas di masalah-masalah iftiraq, perpecahan tersebut. Dan bahkan perpecahan itu adalah ciri khas orang-orang musyrikin. Dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takuna minal musyrikin." Janganlah kamu termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Minal ladzina farraqu dinahum. Jadi mereka itu berpecah belah dalam agama mereka, wa kanu syi'a. Jadi berpecah menjadi bergolong-golongan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Tentunya selain dari Nabi dan sahabatnya berada di atas itu. Patokannya persatuan itu adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, adalah Nabi dan sahabatnya berada di atas itu. Yang dikatakan dengan al-jamaah, yang dikatakan dengan firqatun najiyah, yang dikatakan dengan al-ghuraba, yang dikatakan thaifatun mansurah. Nah, itu yang di atas itu. Berarti kalau sudah tidak ada di atas itu, berarti itulah yang perselisihan. Nah, mungkin orang yang berada di satu naungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dikatakan berselisih. Tidak, maksudnya berselisih yang di luar itu, dari golongan-golongan tersebut. Ini dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya. Padahal agama ini hanya satu. Agama itu jelas. Kalau kita kembalikan, agama itu jelas, hanya satu, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah kepada Allah. Apa yang membuatnya berbeda? Lalu orang-orang musyriklah yang membuat itu berpecah belah. Orang musyrik. Di antara mereka ada yang menyembah berhala, di antara mereka ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah orang-orang soleh sebagaimana di zaman Nuh. Ada yang menyembah apalagi kayu, apa menyembah seterusnya. Sementara agama ini jelas, kata Syekh Sa'di, satu, yaitu tauhid, menyembah Allah saja, satu. Jadi kalau sudah berpecah-pecah, itulah orang musyrik. Yang ini menyembah matahari, ini menyembah bulan, ini menyembah bintang, ini menyembah malaikat, ini menyembah yang seterusnya. Nah, itulah asalnya. Jadi wakanu syi'a, maksudnya masing-masing golongan membentuk kelompok dan membuat ta'assub. Nah, ini dia fanatisme terhadap golongannya saja. Fanatisme terhadap jamaah Baitul Izzah saja. Selain Baitul Izzah, tidak golongan kami. Ini contohnya. Daripada kita contohkan orang lain, ini contohnya kita. Kami ini Baitul Izzah telah mempelajari aqidah at-tahawiyah, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tidak seperti ini kita dituntut beribadah. Kita dituntut
mempelajari agama Allah yaitu untuk melembutkan hati kita, untuk mengetahui oh inilah ternyata kita agama yang kita sembah satu, nabi kita satu. Ini apa yang membuat kita berselisih? Rupanya pertama maksiat yang ada dalam diri kita, yang kedua setan mengombang-ambingkan perasaan kita, hati kita, sehingga di situ adanya rasa hasad, dengki dan seterusnya. Kullu hizbin, masing-masing kelompok, bima ladaihim, yaitu yang bima ladaihim otomatis yang ada di tangan mereka, bukan yang ada ilmunya. Maksudnya bukan dikembalikan kepada ilmu, maksudnya kepada kitab Allah dan sunnah, tetapi yang ada pada mereka. Berarti hawa nafsu, bukan ilmu, tetapi hawa nafsu. Farihun, dengan hawa nafsu itu berbangga pula, dengan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya dan mengikuti itu pula berbangga. Farihun. Jadi disitulah nanti masing-masing akan menghukumi kelompok saya lah yang benar, organisasi saya yang benar. Kalau pergi ke partai politik, partai saya yang benar. Partai saya tidak ada korupsi, cuman nyolong-nyolong dikit, apa nyopet. Kalau korupsi tidak ada, nyopet ada. Jadi bermain kata jadinya. Jadi ini perpecahan itu memang ada, tetapi itu kita syariatnya yaitu untuk bersatu. Jadi tidak semua khilaf itu iftiraq, perpecahan. Ini harus diketahui bahwasanya tidak semua khilaf itu perpecahan. Dan yang biasanya yang melakukan perselisihan itu biasanya keluar dari rel tadi. Semuanya melakukan, kalau tidak mereka melakukan kesyirikan, mereka melakukan bid'ah. Itu yang akhirnya membuat perpecahan, perselisihan itu di situ. Sementara kalau mereka tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, sama-sama, kita pegangannya sama, lalu memahaminya juga sama, sebagaimana generasi awal umat ini memahaminya, tentunya tidak terjadi. Ini kan enggak. Kalau kita perhatikan yang tidak ilmiah, saya nonton di TikTok, Ustadz ini mengatakan seperti ini. Saya lihat di YouTube, madrasah YouTubiyah, saya ini enggak ada titik temunya. Tetapi jika seandainya Al-Quran ini menurut penafsirannya, hadis begini pengawalannya, ini baru ilmiah. Ini ilmiah. Yang itu makanya tadi ulama mengatakan ada yang perbedaan itu yang mu'tabar, ada yang ghairu mu'tabar. Baik, mungkin sampai di sini yang bisa kita pelajari. Adapun dalam masalah perbedaan di sini sebenarnya sangatlah panjang dibahas, sampai-sampai itu dibedakan antara kebijakan keputusan dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud ayahnya, Nabi Sulaiman anaknya. Itu ketika mengambil keputusan berbeda. Namun yang nanti bisa dilihat tafsirnya juga, karena semuanya diberikan contoh di dalam surah Al-Anbiya ayat 78 sampai 79, atau kita lihat sebentar ya tafsirannya ya. Tanggung nanti apa nih maksud dalam surah Al-Anbiya tadi, antara seorang ayah dan anak berselisih dalam mengambil keputusan. Ayat berapa tadi? Ayat 78 dan 79. Wa Dawuda wa Sulaimana yahkumani fil harsi iz tafashat fi ghanamul qaum wa kuna li hukmihim syahidin. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, seorang ayah dan anak, sama-sama nabi, sama-sama raja, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan mereka itu. Jadi disaksikan, fafahamnaha Sulaiman wa kulla ataina hukma wa ilma
wa sakharna ma'a Dauda jibali yusabbihna wat thair wa kunna fa'ilin. Jadi memang Nabi Sulaiman itu diberikan pemahaman, pengertian terhadap hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Nabi Daud. Jadi ini dibawakan bahwa tanaman tersebut adalah pohon anggur, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, yang buahnya telah masak lalu dirusak oleh ternak kambing seseorang. Maka Nabi Daud memutuskan agar ternak kambing itu diserahkan kepada pemilik anggur sebagai gantinya. Ketika Nabi Sulaiman berkata, bukan demikian wahai Nabi Allah, ini bapaknya sendiri. Lalu Nabi Daud bertanya, lalu bagaimanakah pendapatmu? Lalu Nabi Sulaiman mengatakan bahwa hendaknya kebun anggur itu diserahkan kepada pemilik ternak kambing agar ia mengurusnya sampai kurma itu berbuah lagi seperti semula, dan ternak kambingnya diserahkan kepada pemilik kebun kurma. Maka pemilik kebun kurma boleh memanfaatkan kambing itu. Manakala kebun kurma itu telah kembali berbuah seperti sedia kala, maka kebun kurma diserahkan kepada pemiliknya, begitu pula ternak kambing diserahkan kepada pemiliknya. Nah, jadi pendapat Nabi Daud bahwasanya yang pemilik kambing itu mengurus kebun kurma tersebut yang sudah dirusak. Tidak demikian kata Nabi Sulaiman, bahwasanya yang peternak itu diberikan untuk menggembala kambing, dan yang penggembala kambing itu yang beternak kambing itu diperintah tukarlah, ceng. Jadi ketika kurma telah berbuah, maka diserahkan kambing kepada yang tadi mengurusnya, dan seterusnya. Dan inilah keputusan yang bijak. Taib. Nah, ini dalam masalah Nabiullah saja berbeda dalam hal ini, dan ini disebutkan, dan kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, untuk lebih jelasnya kami bawakan di dalam Kitabul Ahkam, kata beliau. Jadi dijelaskan dalam Kitabul Ahkam, dan mungkin kitab itu belum pernah kita jumpai. Kitabnya Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, nama kitabnya Kitabul Ahkam. Beliau ada kitab-kitab, dan kalau kita mempelajari Lubabut Tafsir, ada nama kitab itu disebutkan oleh pentakliknya, dikomentari kitab ini tidaklah berjumpa, mungkin sudah hilang di zamannya, dan seterusnya. Seperti syarah dari Sahih Bukhari, Fathul Bari selain disyarah oleh Ibnu Hajar Asqalani, juga disyarah oleh Ibnu Rajab Hambali dengan nama yang sama. Namanya juga Fathul Bari, tetapi tidak seluruhnya utuh, dari Kitabul Badiul Wahyi sampai ke kitab yang ke-97, yaitu Kitabut Tauhid. Jadi ada 37 kitab bab, kumpulan bab di dalam Sahih Bukhari, dan di Fathul Barinya Ibnu Rajab Hambali itu tidak ditemukan semuanya. Yang lengkap semuanya adalah Fathul Barinya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Taib. Demikian yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan dengan itu yang kita pelajari bersinarlah cahaya kita bahwa agama Allah ini adalah agama yang satu. Wa dinullah fil ardi was sama'i wahid. Wa huwa dinul Islam. Bahwasanya agama Allah baik itu di permukaan bumi maupun di atas langit itu adalah satu. Wa huwa dinul Islam. Itulah dinul Islam. Ini adalah insyaallah pembahasan selanjutnya, bahwasanya agama itu satu, yaitu Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan, maka diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.